Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Titi Yustia Sregar dari kelas 2019A, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai peran filsafat dalam ilmu bahasa. Nah, teman-teman semua pasti udah penasaran kan mengenai materinya? Namun sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Bahasa, yaitu Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARMH. Oke teman-teman, nah langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu peran filsafat dalam ilmu bahasa. Kira-kira teman-teman semua sudah tahu belum apa peran filsafat dalam perkembangan ilmu bahasa? Oke, nah di sini saya akan jelaskan, yaitu peran filsafat dalam ilmu bahasa. Mengenai pengkajian ilmu bahasa itu memang sudah sangat lama, dimulai sejak zaman Yunani kuno hingga modern. Setiap perkembangan pengkajian bahasa, filsafat berperan sangat penting. Filosof dalam bahasa memberikan sumbangsi seperti definisi, kategori, dan membedakan jenis, bentuk, dan sifat dari bahasa itu sendiri. Sebelum linguistik mampu berdiri sendiri, peran filsafat sudah sangat luar biasa. Perlu digarisbawahi terlebih dahulu, bukan filsafatlah yang menelaah bahasa, namun sebab sudah diambil oleh bahasa itu sendiri. Filsafat bahasa diyakini menjadi ruh dari ilmu bahasa dan menemukan teori-teori kebahasaan baru oleh para linguistik. Dari peran filsafat dalam ilmu bahasa, sekarang kita beralih lagi nih kepada filsafat bahasa pada zaman Yunani kuno. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar peran filsafat bahasa pada zaman Yunani kuno? Nah, kalau belum, kita pelajari sekarang. Nah, jadi pada zaman Yunani kuno ini dicirikan dengan pengaruh filsafat yang sangat kuat terhadap perkembangan bahasa loh. Pembeda antara zaman ini dengan zaman lainnya yaitu ada fisis dan nomos, antara anomali di sebuah analogi. Periode ini dibedakan atas periode Plato, Aristoteles, Stoik, dan Alexandria. Kajian filsafat tentang bahasa pada zaman Yunani yang pertama ada sebuah masa pra-Sokrates. Secara struktural, fisis bahasa memang tidak berenergis, tetapi secara logis sistematis, bahasa dapat diangkat ke lebih yang tinggi dalam mengungkapkan rahasia alam dan segala sesuatu. Selanjutnya ada Sokrates. Sokrates memunculkan metode dialektis dan kritis dalam menanggapi kondisi yang diakibatkan oleh filsafat oleh kaum sofis. Terkesan tidak mudah menyerah. Selanjutnya ada Plato. Plato menuangkan karya-karya filosofisnya dalam bentuk dialog loh. Plato mampu menjembatani antara nama-nama dengan benda-benda. Dari linguistik pada zaman Yunani kuno, sekarang kita beralih kepada linguistik Romawi. Nah, pada zaman ini objek penelitian filosof berkembang ke arah karya gramatika bahasa Latin oleh tokoh terkenal. Siapa itu? Ya, yaitu ada Varro dan Priscia. Karya-karyanya terfokus pada peletakan dasar-dasar etimologi, morfologi, yaitu tentang partes orationis dan oratio yang lazimnya disebut dengan sintaksis. Tata bahasa Priscia merupakan tata bahasa Latin yang dibuat oleh filosof yang sangat berpengaruh pada zaman ini. Terdapat 18 bagian buku tata bahasa Priscia yang tidak sama tebalnya. 16 jilid pertama mencakup bidang morfologi yang disebut Priscia Walikota, sedangkan buku terakhir membahas tentang sintaksis yang disebut Priscian Minor. Nah, ini menurut Parera pada tahun 1991 halaman 44. Apakah teman-teman semua ada yang tahu tentang pemikiran Varro tentang hakikat bahasa? Ya, pemikiran Varro tentang hakikat bahasa ada 4 jenis. Yang pertama, etimologi, pengertian kata, konsep morfologi, kasus, dan deklinasi.
Lalu apa ya pembagian antara maksud dari etimologi itu apa sih? Pengertian kata itu apa? Konsep morfologi, kasus, dan deklinasi itu apa? Ya, kita akan jabarkan berikut ini. Dalam bidang etimologi, Faro mencatat perubahan bunyi dari zaman ke zaman dan perubahan makna dari sebuah kata. Lalu apa itu pengertian kata? Kata merupakan bagian dari ucapan. Sedangkan konsep morfologi, Faro pada bidang morfologi menunjukkan orisinalitasnya dalam pembagian kelas dan kata. Yang terakhir ada kasus dan deklinasi. Secara sinkronis ada dua deklinasi, yaitu ada deklinasi natural dan juga ada deklinasi ilmiah. Deklinasi natural yaitu secara umum diketahui masyarakat pemakai bahasa serta-merta tanpa ragu-ragu, sedangkan deklinasi ilmiah yaitu perubahan yang terjadi dengan sendirinya dan sudah terpola. Nah, itu tadi teman-teman penjabaran mengenai materi kita tentang filsafat bahasa, yaitu pada zaman Yunani kuno dan zaman Romawi. Bagaimana, sudah paham belum? Ya, semoga video ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa kepada kita semua tentunya dan menambah wawasan kita. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan makasih buat teman-teman yang sudah nonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.